Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga Anda sehat selalu dan murah rezeki. Terima kasih sudah mampir di channel Teknik ala SP. Pada video kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang tingkatan atau jenjang posisi pekerjaan yang pernah saya alami di tempat kerja. Saya harus menceritakan ini kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa merasakan betapa anehnya dunia kerja di zaman sekarang. Saya akan menceritakan posisi atau tingkatan apalah di lingkungan engineering maintenance dan menurut saya penting untuk teman-teman ketahui. Jadi teman-teman, di tempat saya bekerja, struktur atau jabatan itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu adalah ada engineering manager. Di bawah engineering manager ada maintenance manager. Di bawah maintenance manager ada high performance team atau HPT, atau di tempat lain, di tempat teman-teman mungkin supervisor. Di bawah supervisor ada yang namanya planner. Di bawah planner ada namanya group leader, dan di bawah group leader ada teknisi atau mekanik. Di bawah mekanik teknisi ada yang namanya helper. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Jadi yang paling bawah struktur pekerjaan, struktur jabatan atau posisi itu ada namanya helper. Jadi helper sendiri itu masih dibagi menjadi dua. Yang pertama itu casual dan yang kedua itu ada buffer. Tugas dari helper yaitu membantu teknisi atau mekanik bekerja. Jadi pekerjaan apapun yang dilakukan mekanik itu dibantu oleh seorang helper. Apabila helper tidak bisa masuk, mungkin sakit, cuti, izin, atau ada keperluan, dispensasi dan lain sebagainya, maka helper akan diganti dengan buffer. Jadi buffer ini masuk apabila casual itu tidak masuk. Jadi dia hanya pengganti saja. Dia bayarannya pada saat dia masuk saja. Kalau tidak masuk, tidak ada yang diganti, dia tidak dapat pembayaran. Seperti itu teman-teman. Dan buffer ini juga kerjanya bisa pindah-pindah teman-teman. Mungkin hari ini membantu teknisi A, besok ada helper teknisi B yang tidak masuk, maka buffer ini harus membantu ke teknisi B. Nah, sedangkan teknisi C helpernya juga sakit misalkan, maka buffer juga harus bisa melakukan tugas dari helper teknisi C dan sebagainya. Kalau buffer itu bekerja pada saat casual atau helper itu tidak masuk, sedangkan casual sendiri itu sudah masuk ke dalam line up atau ngikut ke teknisi atau mekanik. Dari segi posisi atau kesejahteraan, helper ini lebih baik daripada buffer. Penghasilan casual atau helper ini lebih stabil atau lebih kelihatan karena helper ini atau casual ini biasanya sudah digaji menggunakan UMR, sistem UMR. Kalau buffer tadi kan kayak harian lepas, kalau dia masuk dibayar, kalau dia tidak masuk ya nggak dibayar. Dan helper ini biasanya diisi karyawan outsourcing atau karyawan kontrak. Sedangkan kalau teknisi itu karyawan permanen atau sudah karyawan tetap. Lalu tugas-tugas teknisi atau mekanik apa aja teman-teman? Jadi tugas teknisi atau maintenance teknisi atau mekanik fokus utama yaitu melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan. Jadi mekanik atau teknisi ini dibantu dengan seorang helper untuk melakukan beberapa kegiatan perawatan mesin dan perbaikan. Tugas-tugasnya yaitu melakukan preventive maintenance atau PM, melakukan perbaikan breakdown mesin, inspeksi kondisi mesin dan peralatan, penggantian spare part, melakukan alignment, setting dan troubleshooting, melaporkan hasil pekerjaan kepada group leader, menjaga keselamatan kerja dan menerapkan loto, mengisi check sheet dan laporan pekerjaan. Sedangkan di atas teknisi ada yang namanya group leader. Tugas dari group leader ini adalah memimpin teknisi di lapangan. Target utamanya hampir mirip sama dengan teknisi, yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memastikan tim bekerja dengan aman, dan memastikan kualitas pekerjaannya baik. Jadi teman-teman, seorang group leader
dengan teknisi, dengan helper itu biasanya kerjanya bareng-bareng di lapangan langsung. Jadi yang megang kunci, yang megang alat ukur, yang megang mesin itu mereka-mereka ini dari helper, teknisi, dan juga group leader. Sedangkan di atas group leader ada yang namanya planner. Planner ini tugasnya adalah merencanakan pekerjaan maintenance. Dan tugas-tugasnya antara lain menyusun jadwal preventif, membuat work order, menentukan kebutuhan spare part, menghitung estimasi lama pekerjaan, mengatur kebutuhan tenaga kerja atau manpower, mengatur shutdown schedule, koordinasi dengan produksi dan gudang, dan melaporkan ke atasan yang lebih tinggi. Dan target utama seorang planner yaitu pekerjaan terancana dengan baik, downtime berkurang, spare part tersedia saat dibutuhkan. Dan berikutnya di atas planner itu ada yang namanya high performance team, atau yang di tempat-tempat lain biasanya dinamakan supervisor. Supervisor ini pekerjaannya lebih mengarah ke strategi maintenance dan tidak terjun langsung ke lapangan. Jadi pekerjaan utama seorang supervisor yaitu memastikan target pekerjaan engineering tercapai, mengendalikan downtime, dan mengatur budget maintenance sesuai dengan rencana. Dan berikutnya di atas supervisor atau HPT ada maintenance manager. Jadi sebelum ke engineering manager itu ada di bawahnya engineering manager namanya maintenance manager. Maintenance manager itu masih ada sedikit ngurusin tentang teknis di lapangan. Seorang maintenance manager ini tugasnya yaitu lebih ke arah menentukan agar pekerjaan engineering itu lebih efektif dan efisien. Walaupun masih memikirkan tentang teknis di lapangan, tapi porsinya sangat kecil sekali. Jadi seorang maintenance manager itu lebih memikir ke arah ke depan, jangka panjangnya. Memikirkan agar umur pakai mesin itu menjadi lebih lama, biaya maintenance lebih murah, dan melakukan analisa-analisa yang bisa membuat efektif dan efisien proses perawatan mesin. Dan yang paling tinggi di dunia teknisi atau dunia mekanik yaitu engineering manager. Kalau engineering manager adalah tugasnya memastikan seluruh rangkaian perawatan mesin berjalan dengan lancar dari mulai teknis di lapangan, biaya, sampai kondisi mesin jangka panjangnya. Dan engineering manager lah yang melakukan pelaporan atau berhubungan langsung dengan produksi manajer, sehingga apabila seorang engineering manager sudah turun ke lapangan itu biasanya sudah terjadi breakdown atau kerusakan mesin yang cukup parah atau cukup fatal. Untuk kasus-kasus kerusakan mesin yang sepele atau seperti biasanya cukup seorang planner yang turun ke lapangan. Jadi teman-teman, sebenarnya di lapangan atau pekerjaan di lapangan itu tidak ada HPT, supervisor, engineering manager, maintenance manager. Itu perbaikan atau perawatan mesin itu sudah jalan. Akan tetapi untuk melakukan analisa lebih dalam, untuk menentukan jumlah biaya, untuk melakukan efektivitas biaya, dan untuk menganalisa hal-hal yang lain, itu diperlukan seorang supervisor, maintenance manager, dan engineering manager. Dan apabila dibuat analogi seperti sepak bola, maka seorang teknisi itu sama dengan pemain. Group leader itu adalah kapten tim, planner itu adalah analisis strategi, HPT atau supervisor itu adalah pelatih, maintenance manager itu adalah direktur teknik, dan yang terakhir adalah engineering manager itu sebagai manajemen klub yang menentukan arah jangka panjangnya. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.